Shalom semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yang pertama, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang kedua, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, mendata organ yang terlibat pada sistem ekskresi dengan gigih dan berani. 2. Mendeskripsikan fungsi bagian organ pada sistem ekskresi. 3. Menjelaskan cara kerja ginjal dan proses terbentuknya urin. Keempat, mendata kelainan dan penyakit sistem ekskresi dan upaya pencegahannya. Yang terakhir, membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekskresi dan mendiskusikannya dengan teman. Kalian pasti masih ingat waktu pelajaran kelas 7 kalian belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Di dalam tubuh manusia terjadi berbagai proses metabolisme, misalnya bernafas, berkeringat, dan mengeluarkan urin. Metabolisme dalam tubuh akan menghasilkan zat-zat sisa. Nah, zat sisa hasil metabolisme tubuh inilah yang tidak dibutuhkan harus dikeluarkan karena dapat mengganggu, bahkan dapat meracuni tubuh. Terkadang kita mendengar istilah sekresi. Apa bedanya ekskresi dengan sekresi? Jika sekresi itu adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar di mana zat tersebut masih digunakan dalam tubuh. Contohnya adalah hormon dan enzim. Sedangkan ekskresi adalah zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai organ-organ apa saja yang digunakan dalam sistem ekskresi. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru ini selain sebagai organ pada sistem pernafasan pada manusia, juga sebagai organ ekskresi, di mana zat yang diekskresikan berupa CO2 atau karbon dioksida serta uap air. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada sebelah kanan dan kiri. Yang kedua adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan berperan penting dalam pembentukan, pengolahan, penyimpanan, serta pembuangan berbagai zat kimia. Hati berwarna merah gelap dan terletak di bagian atas rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk organ ekskresi karena hati memecah senyawa-senyawa yang bersifat racun. Proses pemecahan ini disebut sebagai detoksifikasi. Hati mensekresikan empedu yang mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, dan bilirubin, yaitu pigmen kekuningan hasil perombakan sel-sel darah merah. Selain itu, hati juga memiliki berbagai fungsi. Pertama adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula dalam darah, tempat pembentukan protrombin dan fibrinogen, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, tempat pembentukan urea, dan tempat perombakan sel darah merah. Yang ketiga adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah keunguan. Ginjal berjumlah 2 buah dan terletak di belakang rongga perut, yaitu di bagian pinggang bagian kanan dan bagian kiri dari tulang belakang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan karena pada bagian kanan terdapat hati. Fungsi dari ginjal yakni berperan dalam penyaringan darah dengan hasil ekskresinya berupa urin. Selain itu, ginjal juga berperan penting dalam pengaturan kadar kandungan darah dan keseimbangan air. Dan yang selanjutnya,
Ginjal juga merupakan tempat pembentukan bahan aktif seperti eritropoietin. Yang keempat adalah kulit. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh yang juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Zat sisa yang diekskresikan melalui kulit adalah keringat. Keringat diproduksi oleh kelenjar keringat yang terdapat pada lapisan jangat atau yang disebut dengan dermis. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai pelindung tubuh, tempat penyimpanan lemak, pengatur suhu tubuh, dan tempat pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari, tempat pembentukan minyak, tempat penyimpanan air, serta sebagai indera peraba. Terima kasih atas perhatian kalian dan selalu ingat akan firman Tuhan yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau belum mengerti, silahkan kalian bertanya dan berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru pendamping kalian. Untuk itu, kalian harus tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.